Terima Yesus bukan karena saya baik, justru karena saya berdosa, justru karena saya hancur. Cuma sebuah iman yang kecil ketika saya berdoa waktu saya mau bunuh diri. Saya cuma bilang ini, Tuhan, saya tahu ada Tuhan yang menciptakan saya. Siapa engkau sebenarnya? Dari kecil papi saya udah bilang sama saya, dengar ya, kamu jangan berteman sama orang Kristen, apalagi pacaran sama orang Kristen. Kalau kamu sampai menikah dengan laki-laki Kristen, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu supaya kamu tidak bikin malu keluarga. Dari kecil saya sudah ditanamkan tidak boleh dekat-dekat sama orang Kristen. Jadi saya nggak berani, saudara, lirik sama cowok Kristen atau jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen. Amin. Kalau bertobat. Kalau nggak bertobat sama juga, ya itu tadi temennya. Saudara, akhirnya saya nggak pernah berniat untuk jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Jadi banyak yang tanya, Bu, ibu jadi Kristen kenapa? Karena menikah dengan suami? Enggak. Saya bertobat tahun 95. Saya diusir dari keluarga saya tahun 96 ketika ketahuan saya jadi Kristen. Akhirnya saya bertobat, saya terima Yesus, singkat cerita. Saya ke gereja, saya pakai baju senam. Saya bohong sama keluarga saya bilang saya mau senam. Karena papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya keris, dia punya pistol. Jadi saya ketakutan tiap hari. Kalau dia tahu saya jadi Kristen, malam itu singkat cerita, ketika saya mau bunuh diri saya bertanya, Tuhan, engkau adakah? Kalau memang Tuhan itu ada, siapa engkau sebenarnya? Tunjukkan dirimu kepada saya. Malam itu Tuhan menunjukkan dirinya kepada saya dilawat Tuhan, saya nangis, saya merasa menjadi orang yang paling berdosa malam itu. Dan ketika malam itu saya dijamah Tuhan, gak ada pikiran bunuh diri lagi. Yang ada di benak saya hanyalah aku pengen kenal siapa Tuhan Yesus. Lalu saya cari gereja. Saya pakai baju senam, saya datang ke gereja, saya dikasih Alkitab. Saya bawa pulang Alkitab, saudara. Saya baca Alkitab satu hari itu 6 sampai 7 jam. Saya baca Alkitab di kamar mandi, saya baca Alkitab di kamar saya baca Alkitab. Iman bertumbuh di dalam aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Saya baca Alkitab, saudara, saya renungkan firman Tuhan, terima kasih Pak. Dan akhirnya iman saya mulai bertumbuh, saya diubahkan. Setiap firman yang saya baca saya berusaha untuk melakukan. Saya diubahkan Tuhan semuanya sampai ke cara berpakaian saya. Saudara bayangkan dulu saya pelatih senam. Ya pelatih senam itu semakin seksi makin bangga. Tapi ketika saya terima Yesus, saya tahu tubuh saya adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Saya tidak boleh sembarangan. Saya mengerti banyak hal lalu saya diubahkan Tuhan. Lalu akhirnya tahun 96 ketahuan sama papi saya. Dia bilang, papi tahu sekarang kamu jadi Kristen. Makanya ya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Semua orang yang menjadi Kristen pasti akan jadi, halo. Memang harusnya orang yang bertobat menerima Yesus akan jadi aneh. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Halo, kenapa aneh? Yang tadinya pemarah jadi peramah. Yang tadinya pelit, melitit. Waktu terima Yesus jadi pemurah, suka memberi. Yang tadinya merokok, terima Yesus gak merokok lagi. Yang tadinya pemabok, terima Yesus gak mabok lagi. Yang tadinya tukang keluar malam, dugem. Itu saya dulu, ketika terima Yesus gak mau saya pergi-pergi di rumah. Kenapa? Apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku itu lebih mulia daripada segala-galanya. Setiap hari saya cuma baca Alkitab, itu pun sembunyi di kamar mandi. Takut ketahuan saudara. Tapi iman saya semakin bertumbuh. Gak ada pikiran jadi pendeta. Saya gak kepengen jadi pendeta. Tapi saya baru tahu sekarang, memang itu adalah panggilan. Ya, menjadi hamba Tuhan itu panggilan. Bukan karena kita yang mau, tapi Tuhan yang pilih. Ketika kita menyerahkan hidup, ya, maka Tuhan pilih kita saudara. Dan akhirnya saya mulai bertumbuh dalam iman. Ketahuan papi saya bilang, siapa yang paksa kamu jadi Kristen? Kamu tunjuk tetangga mana yang pengaruhin kamu jadi Kristen? Atau kamu punya pacar orang Kristen? Saya bilang, enggak papi. Saya cuma bilang gini, papi saya bukan Debbie yang dulu, saya Debbie yang baru. Siapa yang rubah kamu? Saya bilang, Tuhan Yesus yang rubah saya. Dia marah saudara. Dia bilang, papi udah bilang ya, kamu jangan main-main, papi bunuh kamu. Papi kalau bunuh kamu, papi masuk surga dapat pahala. Saya cuma nangis waktu itu.
Tapi saya terus bertumbuh di dalam iman. Singkat cerita, tahun 96 saya dipanggil papi saya. Papi saya bilang, papi udah gak bisa paksa kamu. Papi lihat, sekalipun papi pasung kamu gak boleh keluar. Tapi papi tahu kamu masih berdoa kepada Tuhanmu. Jadi sekarang kamu pilih. Kalau kamu tetap mau jadi Kristen, kamu tinggalkan keluarga dan jangan anggap kamu punya apa-apa di rumah ini. Tapi kalau kamu mau kembali, papi terima kamu sebagai anak. Saya tinggalkan keluarga saya malam itu dengan bercucuran air mata. Ketika saya masuk ke kamar, saya bilang, Tuhan, saya tidak punya pilihan. Teguhkan apa yang harus saya lakukan. Saya baca Alkitab, dapatnya langsung, berbahagialah kamu. Jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu atau apa saja. Karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Saya bercucuran air mata, saya menangis malam itu. Saya tinggalkan keluarga saya pamit sama mami sama papi saya. Sampai papi saya menangis berlutut di bawah kaki saya, dia cium kaki saya. Baby, papi merendahkan diri, kembali kamu. Saya bilang, tidak pap, saya tidak bisa meninggalkan Tuhan Yesus yang sudah mengubahkan hidup saya. Saya tinggalkan keluarga saya malam itu tahun 96. Dari kota Poso saya ke kota Palu. Di kota Palu saya tinggal di kos-kosan dengan sepupu saya. Untuk bisa dapat makan, bukan digaji. Di situ saya cuci baju anakku, saya nyetrika, saya ngepel. Tuhan hancurkan semua kesombongan saya. Di rumah saya ada pembantu beberapa orang. Saya tidak pernah melakukan hal-hal itu. Tapi ketika saya ikut Yesus, hidup saya masuk dalam penderitaan. Makanya di sini saudara, kalau saudara belum menderita, belum dianiaya, saya doakan supaya saudara menderita. Bilang amin. Jangan ketawa, amin. Kenapa? Penderitaan itu bagus bagi iman kita. Penderitaan akan membuat kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Penderitaan akan mematikan kedagingan kita. Penderitaan akan membuat kita belajar bagaimana kita ini hidup mengandalkan Tuhan. Saya tinggalkan semuanya. Mulai terima Yesus, hidup saya saudara masuk di dalam proses demi proses. Tapi saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya cuma bilang, saya tidak akan pernah meninggalkan engkau Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya tahu nama saya tercatat di dalam kitab kehidupan. Saudara, kita ikut Yesus bukan supaya engkau tidak ada masalah. Engkau ikut Yesus bukan supaya cuma masalahmu dapat jalan keluar. Dengar baik-baik, begitu banyak orang Kristen kecewa kepada Tuhan. Karena dia bilang, Bu, saya sudah berdoa lama, masalah saya gak dijawab-jawab. Saya bilang, kalaupun Tuhan gak jawab sampai mati, kenapa? Kita ikut Tuhan bukan supaya masalah kita selesai. Apa alasan ibu ikut Tuhan? Karena kita ada di dunia yang penuh dengan masalah. Kita ikut Yesus supaya kita dapat kekuatan untuk menanggung masalah itu. Bahkan sekalipun tidak menjawab, Tuhan tidak menjawab. Jaminan pasti kita ikut Yesus itu apa? Kekekalan yang akan kita terima. Jadi banyak orang itu datang, mereka salah ikut Yesus ternyata. Bu, kenapa Tuhan gak jawab saya begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Saya bilang, kenapa engkau butuh Yesus dalam hidupmu? Karena engkau tidak bisa kuat menjalani hidup ini sendiri. Kenapa engkau percaya Yesus? Karena ada jaminan di dalam kekekalan. Itu bedanya kita dengan orang yang gak percaya Yesus. Orang yang gak percaya Yesus, mereka mati gak tahu mau kemana. Tapi kita semua, makanya kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin.